Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini Pak Guru akan menerangkan materi PI kelas 5, mari mengenal Rasulullah. Apa makna Rasulullah itu? Semua sudah tahu Rasulullah itu apa. Sekarang kita bahas lagi biar semakin pintar. Rasul artinya utusan. Sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikan surat Al-An'am ayat 48 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubassirin wa mundzirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulnya akan mendapatkan balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Nabi dan Rasul adalah manusia biasa, laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu sebagaimana manusia lain. Rasul pun hidup seperti kebanyakan manusia, yaitu makan, minum, berjalan-jalan, nikah, punya anak, merasa sakit, senang, susah, semakin tua, mati, dan sifat manusia lainnya. Yang tugas dan sifat Rasulullah, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul, artinya sifat yang harus dimiliki seorang Rasul. Ikutilah dialog Fatimah dan ayahnya berikut ini. Amati gambar di sebelah. Pada suatu waktu terjadi percakapan Fatimah dan ayahnya tentang sifat Rasul. Percakapan itu sebagai berikut. Apakah kamu sudah tahu sifat-sifat Rasul itu, Fatimah? Tanya ayah Fatimah. Insya Allah tahu ayah. Sidik, amanah, tablek, dan fatona. Jawab Fatimah seperti itu. Coba kamu jelaskan sifat-sifat itu secara rinci, pinta ayahnya. Wah, belum bisa ayah, jawab Fatimah. Nah, kalau begitu tolong ambilkan buku kecil di atas meja belajar abangmu. Judulnya Sifat-sifat Wajib bagi Rasul. Coba kamu buka halaman 8-10, bacalah dengan baik, nanti kamu jelaskan isinya. Kamu pasti bisa, kata ayahnya meyakinkan Fatimah. Beberapa jam kemudian Fatimah menghampiri ayahnya yang masih duduk bersama ibunya di ruang makan. Seraya berkata, ayah, aku sudah selesai membaca halaman 8-10. Bagus. Sekarang coba kamu jelaskan isi buku yang kamu baca tadi, pinta ayahnya. Baiklah ayah.
balas Fatimah dengan penuh semangat. Pertama, Rasul itu siddiq, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dan dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta atau bohong. Yang kedua ya, Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil khianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Keempat, Rasul bersifat fatana, artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulan dengan baik. Nah, perlu diketahui bahwa sifat Rasul yang diuraikan di atas tidak cukup kalau hanya diketahui saja ya nak, tetapi harus menjadi sifat dan perilaku kita sebagai manusia dan pengikut para Rasul, kata Ayah Fatimah mengakhiri percakapan. Mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut ini. Berbuat yang benar artinya berbuat yang sesuai dengan perintah Allah. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi Allah dan manusia. Kalau kita tidak dipercaya atau dititipi seorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain, mulailah dari diri kita sendiri, keluarga, kemudian yang lainnya. Hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Amati gambar berikut ini. Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud Rasul Ulul Azmi? Jawaban pertanyaan di atas adalah sebagai berikut. Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan azmi. Ulul artinya mempunyai atau memiliki. Azmi artinya teguh atau tekad yang kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi itu adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo ikuti riwayat singkat para Rasul Ulul Azmi berikut ini. Pertama, Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihissalam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengajukan seruannya. Seruan Nabi Nuh itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun Nabi Nuh menyiarkan ajaran agama Allah, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya Allah menurunkan
kepada mereka siksaan berupa banjir yang sangat-sangat besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar. Mereka selamat adalah para pengikut Nabi Nuh. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang pembuat patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim hidup pada masa Raja Namrud yang zalim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ia ajak agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah, maka doanya dikabulkan. Yang Nabi Musa adalah putra Imran, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zalim, mengaku dirinya Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankan, maka orang itu akan dibunuh. Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya diberilah Harun, saudara yang membantu dakwanya Nabi Musa. Doa Nabi Musa alaihissalam dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Harun diangkat oleh Allah menjadi rasul. Yang Nabi Isa adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah, beliau dilahirkan dengan perantara ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia. Percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah, Nabi Isa dalam menjalankan dakwanya diancam, direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa dengan cara diangkatnya ke alam gaib atau Mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa, yaitu Yahuda Iskariot, atau bahasanya yang di Al-Quran itu Yudas Iskariot ya. Kalau di sini bahasa Arabnya Yahuza. Tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa, hanyalah orang yang diserupakan Allah dengan Isa yang tersalib. Yang kisah keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak usia muda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal jujur, tabah, sabar, bertanggung jawab, dan pekerja keras sehingga diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Setelah diangkat menjadi rasul, beliau tak henti-hentinya berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah, meninggalkan kemusyrikan yaitu menyembah berhala. Dalam menyiarkan agama Allah, Nabi Muhammad sering dihadang bahkan diancam dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Abu Jahal adalah orang yang paling membencinya. Pernah ketika Nabi Muhammad sedang beribadah, Abu Jahal dan komplotannya datang sengaja mengotorinya dengan najis. Namun Nabi Muhammad hanya berdoa kepada Allah, ya Tuhan, kepada Engkaulah aku menyerahkan kaum Quraisy. Doa ini berulang-ulang beliau baca. Dan peristiwa itu Nabi Muhammad bukanlah sosok manusia pendendam, tidak membalas kejahatan Abu Jahal dan kawan-kawannya dengan tindakan yang sama, cukup menyerahkan persoalan kepada Allah. Selain jujur dan pemaaf, Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi anak yatim. Nabi pernah mengatakan, barang siapa yang memelihara dan mengasuh anak yatim dengan sebaik-baiknya, kelak mereka akan masuk surga dan tempatnya berdekatan denganku. Hal ini disyaratkan Nabi dengan jari telunjuk dan jari tengahnya yang berdekatan dan tidak terhalang apapun. Begitulah kepedulian Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dialah Nabi dan Rasul penutup, Nabi akhirul zaman. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup, maka sering disebut dengan istilah Khatamul Anbiya, artinya penutup, penghabisan para Nabi dan Rasul.
Sekian dari Pak Guru, sedikit materi ini mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salah dari pernyataan saya itu atas kebodohan saya sendiri. Kalau ada yang benar, itu semuanya datang dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.